Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 Saya dari kelas Sistem Informasi 2022A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi OS dan import OVA pada Oracle VirtualBox. Oke. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu virtualisasi. Virtualisasi adalah proses menciptakan lingkungan virtual yang meniru atau mensimulasikan sumber daya fisik seperti komputer, server, jaringan, dan sistem operasi. Dalam konteks komputasi, virtualisasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan satu atau lebih mesin virtual atau VM yang terisolasi secara logis di dalam satu komputer fisik. Dalam virtualisasi, perangkat lunak yang disebut hypervisor atau Virtual Machine Monitor atau VMM digunakan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya fisik komputer kepada mesin virtual. Hypervisor bertindak sebagai perantara antara mesin virtual dan perangkat keras fisik komputer, memungkinkan mesin virtual untuk beroperasi secara independen satu sama lain. Apa sih manfaat dari virtualisasi ini sendiri? Yang pertama adalah ada manfaat konsolidasi. Virtualisasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi pada satu komputer fisik, mengurangi jumlah perangkat keras yang diperlukan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu yang kedua ada manfaat isolasi. Mesin virtual terisolasi satu sama lain, sehingga kesalahan atau masalah di satu mesin virtual tidak akan berdampak pada mesin virtual lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi yang tidak kompatibel atau memiliki persyaratan lingkungan yang berbeda pada satu komputer. Yang ketiga ada keandalan dan pemulihan bencana. Dengan menggunakan snapshot dan fitur pemulihan, pengguna dapat dengan cepat memulihkan mesin virtual ke keadaan sebelumnya jika terjadi kegagalan atau bencana. Yang keempat ada fungsi uji coba dan pengembangan. Virtualisasi memungkinkan pengguna untuk mencoba dan menguji sistem operasi, aplikasi, atau konfigurasi baru tanpa mempengaruhi sistem operasi utama atau infrastruktur yang ada. Kemudian ada manfaat penghematan biaya. Dengan virtualisasi, pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan perangkat keras, mengurangi konsumsi energi, dan mengurangi biaya perawatan serta dukungan infrastruktur. Selanjutnya, perangkat lunak yang akan kita pakai yaitu VirtualBox. VirtualBox sendiri adalah perangkat lunak virtualisasi yang dikembangkan oleh Oracle Corporation. Dengan menggunakan VirtualBox, kita dapat membuat mesin virtual di dalam komputer kita yang dapat menjalankan sistem operasi tamu. Misalnya, sistem operasi Windows, Linux, macOS, atau sistem operasi lainnya. Di dalam sistem operasi tuan rumah atau sistem operasi utama di komputer kita. Jadi kita membuat mesin virtual yang menjalankan sistem operasi tamu di dalam sistem operasi tuan rumah. Itu sistem operasi kita sendiri. Lalu VirtualBox sendiri menyediakan berbagai fitur yang berguna seperti dukungan untuk penggunaan pengaturan jaringan yang fleksibel, penggunaan perangkat keras virtual seperti kartu grafis dan perangkat USB, snapshot atau gambaran mesin virtual yang memungkinkan kita menyimpan keadaan mesin virtual dan mengembalikannya nanti, serta kemampuan untuk berbagi folder antara sistem operasi tuan rumah dan sistem operasi tamu. Selanjutnya ada kelebihan dari VirtualBox ini sendiri. Yang pertama adalah gratis dan open source. VirtualBox tersedia secara gratis untuk digunakan, baik untuk penggunaan pribadi maupun komersial. Ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi individu, organisasi, dan pengembang yang ingin mengadopsi solusi virtualisasi tanpa biaya lisensi yang tinggi.
Yang kedua, ada platform yang mendukung. VirtualBox mendukung berbagai sistem operasi utama, termasuk Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan mesin virtual pada platform apapun yang mereka pilih, sehingga memberikan fleksibilitas dalam mengelola dan menggunakan mesin virtual. Yang ketiga adalah mudah digunakan. VirtualBox memiliki antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif. Ini membuatnya lebih mudah untuk memahami dan mengoperasikan mesin virtual. Selain itu, VirtualBox menyediakan wizard yang memandu pengguna melalui proses pembuatan mesin virtual, sehingga bahkan pengguna pemula dapat dengan mudah membuat dan mengelola mesin virtualnya sendiri. Lalu ada kompatibilitas yang luas. VirtualBox mendukung berbagai format file mesin virtual, termasuk format yang kompatibel dengan solusi virtualisasi lainnya seperti VMware dan Hyper-V. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berbagi dan menggunakan mesin virtual yang dibuat dengan platform virtualisasi lain di dalam VirtualBox, serta mengimpor atau mengekspor mesin virtual antara VirtualBox dan platform lainnya. Lalu ada fitur-fitur tambahan, yaitu VirtualBox menyediakan fitur-fitur tambahan yang berguna seperti dukungan jaringan yang fleksibel, penggunaan perangkat keras virtual seperti kartu grafis dan perangkat USB, snapshot untuk menyimpan keadaan mesin virtual, serta kemampuan untuk berbagi folder antara sistem operasi tuan rumah dan sistem operasi tamu. Fitur-fitur ini meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan penggunaan mesin virtual itu sendiri. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorial instalasi dari OS. Yang pertama, kita buka dulu filenya. Ini saya sudah diberi link oleh dosen saya, yaitu Pak Agus. Jadi di dalam PowerPoint beliau ada link download dan install Oracle VirtualBox itu sendiri. Tapi kalau kita belum mempunyai linknya, kita bisa membukanya di webnya VirtualBox dengan mengetikkan di Google atau mesin pencari lainnya. Oke, pertama kita download dulu Oracle VirtualBox-nya, kemudian kita download juga extension pack untuk VirtualBox-nya sendiri. Ini untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan fitur-fitur pada virtual machine-nya. Oke, karena saya sudah mendownload, saya tinggal install saja. Pertama, install dulu VirtualBox-nya. Kita klik filenya. Nah, ini di next saja. Next. Nah, ini di next saja. Ini adalah fitur-fiturnya. Nah, ini juga di yes saja. Lalu klik install. Nah, ini pencet ya. Nah, kita menunggu Oracle VM VirtualBox-nya di install. Kita ini yang versi 6.1.22 ya. Oke, sudah finish. Nah, ini kan sudah terbuka. Ini adalah tampilan awal Oracle VM VirtualBox. Nah, di sini ada berbagai fiturnya, ada impor, ekspor, lalu baru dan tambah. Oke, lalu kita download install juga extension pack-nya. Tinggal dibuka saja. Nah, lalu install ulang. Saya setuju ya. Ini di scroll down dulu sampai maksimal, lalu saya setuju. Ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah sukses diinstal. Oke, kita akan menambahkan ISO, file ISO dari Windows XP Mini. Nah, ini juga saya sudah
mendownload dari ini file dari Bapak Agus. Yang ini Windows XP dari file ISO dan juga yang OVA. Pertama-tama kita yang Windows XP yang ISO dulu ya. Oke. Pertama klik baru. Untuk namanya ya terserah, Windows XP gitu saja ya. Untuk filenya di sini juga tidak apa-apa. Lalu kita pilih tipenya Microsoft Windows, versinya Windows XP 32 bit ya. Oke, kita pencet lanjut. Ini untuk RAM-nya sendiri kita atur ke 192 MB yang disarankan saja. Ini juga ada pilihan ukuran hard disk yang disarankan juga 10 GB kan. Lalu pilih yang buat hard disk virtual sekarang. Buat ini juga buat yang tipe berkasnya VDI. Lanjut ini yang dialokasikan secara dynamic saja. Ini kan tadi kan berapa 10 GB ya yang disarankan, tapi saya ingin 5 GB saja, 500 MB 5 GB ya. Buat nah ini akan ada setting-settingannya kita. Oke, untuk menjalankan Windows XP-nya kita klik ini. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini kita pilih yang kita cari dulu, tambah nih yang mini XP. Buka. Lalu kita pilih. Ukuran filenya 37,78 MB. Kita pilih mulai. Oke, kita tunggu loadingnya dulu. Nah, ini Windows XP-nya sudah berjalan. Jadi yang utama ini Windows 12, lalu ini ada Windows XP di dalamnya. Oke, ini kita silang saja tidak apa-apa. Ini untuk modenya bisa layar penuh, mode skala, dan juga sesuaikan dengan ukuran window. Kita coba ke layar penuh. Beralih. Oke, nah layar penuhnya segini saja karena kita kan yang mini ya tadi ya. Kita klik start. Ini ada beberapa fitur-fitur yang ada di dalam Windows XP mini-nya. Nah, gini. Tapi ini kan masih kosong semua ya. Lalu ini ada lagi yang mode skala, beralih. Nah, ini agak lebih besar ya. Oh, wow. Programs. Nah, ini kayak gini ada fitur-fitur di dalamnya. Oke, kita keluar coba. Itu yang mode lainnya. Mana ya? Nah, ini untuk apa pointernya ini? Nah, ini pointernya Windows XP Mini dan ini pointernya Windows yang ada di host atau laptop saya sendiri. Jadi ketika kita keluar, pointernya bisa berubah. Oke, coba kita shutdown ya aplikasi OS ini. Shutdownnya seperti shutdown biasa. Nah, itu tadi Windows XP Mini ya. Ini ada tampilan pengaturan yang udah kita setting tadi di awal. Lalu ada juga pengaturan
tentang sistem, yang memori tadi, lalu penyimpanan, tampilan, suara, jaringan. Jaringannya kita memakai NAT. Kalau NAT itu seperti yang dijelaskan Bapak Agus kemarin, IP-nya masih sama dengan ini ya, dengan host itu sendiri. Jadi kalau OS virtualisasinya menyambung ke internet, itu IP-nya sama dengan host. Dan seingat saya, kata dosen saya, jaringan NAT ini lebih simple. Kita lanjutkan ya untuk yang import OVA. Untuk import sendiri kita pilih berkas, lalu ini import appliance. Kita pilih berkasnya. Kita pilih yang PC ya, karena filenya bernama PC. Lalu kita klik next, lalu di next lagi ini. Tapi di komputer saya ini sepertinya skalanya agak mengganggu ya, karena seharusnya di bawah sini ada tombol next gitu, jadi saya pencet enter saja. Nah, ini ada pesan dari Bapak dosen saya bahwa Appliance Windows XP ini hanya boleh digunakan untuk simulasi atau emulasi pembelajaran dan tidak ditujukan untuk komersial. Semoga bermanfaat. Salam Agus Prihanto, yaitu selaku dosen sistem operasi saya. Lalu kita klik setuju. Lanjutkan. Nah, ini adalah proses importingnya. Kita tunggu. Saya akan mempercepat proses ini. Oke, sudah sistem operasinya sudah ditambahkan. Kalau file OVA itu tadi, kita tidak perlu menyetingnya seperti yang kita tadi sama Windows XP Mini ya. Jadi untuk memorinya, lalu partisi memorinya juga sudah diatur oleh pemilik dari file OVA. Oke, kita nyalakan itu, pencet kayak tadi. Biasa. Nah, ini sudah mulai. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini tampilan dari Windows XP, tapi ini bukan Windows XP Mini ya, jadi ini memang Windows XP-nya versi yang lebih besar juga filenya. Ini ada all program yang sama persis. Ini benar-benar mengingatkan saya pada zaman-zaman Windows XP ya, karena saya dulu juga sudah pernah merasakan Windows XP ketika kelas 1. Oke, ini juga kita bisa mode-modenya kita bisa. Nah, ini ada mode seamless, di mana modenya ini bertumpuk ya antara Windows XP dan juga Windows punya saya, Windows 12 kalau nggak salah punya saya ini sudah. Lalu kalau untuk keluar, nah ini ada kayak toolbar di sini. Nah, pencet yang tilik. Terus kita keluar dari ini, kita coba ke mode skala. Nah, ini mode skala. Sama saja. Di sini ada Mozilla. Ini juga sudah dipasang oleh administratornya tadi, yaitu Bapak Agus. Kita keluar, turn off komputer. Oke, kita turn off. Baik, sekian presentasi dan tutorial instalasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.